Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bangunan irigasi atau bangunan sungai. Dengan anggota kelompoknya ada saya, ada Fauzia Laila Mahmuda absen 6, dan Fawas Cahya absen 9, Ahnaf Maula absen 14, Rahmat absen 10, Retno Wulan Andari absen 21, dan Serena Salaita 23. Sebentar Bu, ini slide-nya belum muncul di saya soalnya. Sepertinya sinyalnya ada kurang baik deh. Tadi putus-putus suara. Jadi share screen-nya juga ngaruh mungkin. Nah, siapa deh yang bikin ini? Yang share screen. Ya Bu, saya izin share screen. Udah enak kan badannya, Pak Was? Alhamdulillah Bu. Sudah lebih baik. Selanjutnya kami akan membahas pertama ini mengenai definisi dari bangunan sungai. Pertama, di bangunan air terdapat 3 pembahasan yang kami dapatkan. Yang pertama, bangunan irigasi. Merupakan bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran ke dalam 2 saluran atau lebih. Selain itu, bangunan irigasi berfungsi untuk mengalirkan, mengukur, dan mengatur air sesuai kebutuhan. Definisi selanjutnya yaitu bangunan sungai. Adalah prasarana fisik yang diperlukan dalam pengelolaan sungai dan pemeliharaan sungai. Dibangun pastinya di sungai, berfungsi untuk pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian sumber daya yang ada di sungai. Yang ketiga yaitu bangunan pengendali banjir. Merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air untuk mengendalikan debit banjir. Gambar yang di samping ini saya dapatkan namanya kolam retensi. Mungkin kalau salah masih bisa dibantu sama Bu Mona, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis bangunan. Yang pertama adalah bangunan irigasi, yaitu bangunan utama, bangunan pembawah, bangunan bagi dan sadap, bangunan pengatur dan pengukur, bangunan drainase, dan bangunan pelengkap.
Yang pertama adalah bangunan utama, berfungsi sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Yang kedua adalah bangunan pembawa, berfungsi untuk membawa atau mengalirkan air dari sumbernya untuk menuju pipa irigasi. Selanjutnya adalah bangunan bagi dan sadap, berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Selanjutnya adalah bangunan pengatur dan pengukur. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan. Yang kedua adalah memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah dapat memberi informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Selanjutnya adalah bangunan drainase. Fungsinya yaitu untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Dan yang kedua adalah kelebihan air di petak sawah dibuang melalui saluran pembuang, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang melalui bangunan pelimpah. Selanjutnya adalah bangunan pelengkap. Berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Dan yang ketiga adalah dapat bermanfaat untuk pelayanan umum. Berikutnya jenis-jenis bangunan sungai. Jenis-jenis bangunan sungai ada 3. Yang pertama, bangunan pelindung, bangunan pengatur, dan bangunan pendukung. Bangunan pelindung sungai adalah struktur yang dibuat dengan maksud melindungi daerah sekitar sungai dari bahaya banjir. Yang kedua, bangunan pengatur adalah bangunan yang dibuat untuk mengatur aliran air di sungai agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Yang terakhir, bangunan pendukung. Bangunan pendukung sungai adalah bangunan tambahan yang berdampak langsung pada sungai. Lalu selanjutnya, komponen bangunan irigasi. Jadi bangunan utama, yang pertama adalah bendung, yaitu bangunan air yang dibangun melintasi sungai untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui. Biasanya dilengkapi dengan bangunan pengelak, peredam energi, bangunan pengambilan, bangunan pembilas, kantong lumpur, dan tanggul banjir. Jenis bandung ada 3, ya. Yang pertama, bendung tetap, yang kedua bendung gerak, yang ketiga bendung karet. Pengambilan bebas, yaitu bangunan yang dibuat di tepi sungai untuk dialirkan ke daerah irigasi yang dilayani. Perbedaan dengan bendung adalah pada bangunan pengambilan bebas tidak dilakukan pengaturan tinggi muka air di sungai. Lalu ada pengambilan dari waduk.
waduk adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan. Kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Fungsi waduk ada 5. Yang pertama, menyimpan cadangan air. Yang kedua, mencegah banjir. Yang ketiga, menyediakan irigasi. Yang keempat, menjadi tempat wisata. Yang kelima, menyediakan energi untuk pembangkit listrik. Lalu ada stasiun pompa. Bangunan pengambilan air dengan pompa menjadi pilihan apabila upaya-upaya penyadapan air secara gravitasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Salah satu karakteristik pengambilan air irigasi dengan pompa adalah investasi awal yang tidak begitu besar, namun biaya operasi dan eksploitasi yang sangat besar. Berikut untuk gambar dari bendung dan pengambilan irigasi. Ini juga gambar dari pengambilan dari waduk dan stasiun pompa. Nah, untuk di bangunan pembawa ada 4 saluran. Yang pertama, saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier. Batas ujung saluran premier adalah bangunan bagian terakhir. Yang kedua ada saluran sekunder. Saluran sekunder membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir. Yang ketiga ada saluran tersier. Saluran tersier membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan box tersier terakhir. Yang terakhir ada saluran kuarter. Saluran kuarter membawa air dari bangunan yang menyadap dari box tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan box kuarter terakhir. Berikut gambar dari 4 saluran yang dijelaskan. Bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder menuju saluran tersier penerima. Dalam rangka penghematan, bangunan bagi dan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian bangunan. Itu ada bangunan pengatur dan pengukur. Bangunan pengatur muka air dimaksudkan untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Bangunan pengukur berfungsi untuk memberikan informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Lalu ada bangunan drainase. Bangunan drainase berfungsi untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah dibuang melalui saluran pembuang, sedangkan kelebihan air disalurkan dibuang melalui bangunan pelimpah.
Bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bangunan pelengkap berfungsi untuk memperlancar para petugas dan eksploitasi dan pemeliharaan. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain inspeksi, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga mandi manusia, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya. Selanjutnya ada komponen bangunan sungai. Yang pertama, di bagian bangunan pelindung ada tanggul. Tanggul adalah salah satu bangunan yang paling utama dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat terhadap genangan-genangan yang disebabkan oleh banjir dan badai gelombang pasang. Fungsi tanggul sendiri ada 3, yaitu 1 untuk mengatur muka air, 2 untuk menjaga aliran air sungai, dan 3 untuk mengendali banjir berbiaya rendah. Yang kedua ada perkuatan lereng. Perkuatan lereng itu sendiri berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Manfaatnya yaitu mencegah terjadinya longsor. Berikut merupakan gambar dari tanggul dan perkuatan lereng. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Jadi di tanggul itu untuk ditempatkan di daerah atau tanah yang stabil, sedangkan untuk perkuatan lereng lebih diletakkan di tanah yang labil. Selanjutnya pada bangunan pengatur ada krib. Krib merupakan bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah sungai guna untuk mengatur arus sungai. Salah satu tujuan utama bangunan krib adalah 1. Mengatur arah arus sungai, 2. Mengonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan, 3. Mempercepat sedimentasi, 4. Mengurangi kecepatan arus sungai sepanjang tebing sungai, 5. Menjamin keamanan tanggul atau tebing terhadap gerusan, dan yang keenam mempertahankan lebar dan kedalaman air. Yang kedua ada bangunan pintu air. Pintu air merupakan bangunan penunjang pada suatu bendungan yang diatur dan difungsikan untuk mengatur air di sungai, bendungan, penahan banjir maupun di tanggul sungai. Fungsi utamanya yaitu sebagai sumber irigasi air, alat mengendali banjir, dan sebagai rute air. Di bangunan pengatur juga terdapat ambang. Ambang sendiri berfungsi untuk mengendalikan ketinggian dan kemiringan dasar sungai, yang bertujuan untuk dapat mengurangi atau menghentikan degradasi sungai. Ambang sendiri berfungsi untuk menjaga agar dasar sungai tidak terlalu turun berlebihan. Tipe umum ambang sendiri ada 2, yaitu ambang datar dan ambang pelimpah. Nah, yang sebelah kiri itu ada krib. Seperti yang dijelaskan tadi, dia merupakan bangunan yang mengarah ke tengah sungai. Sedangkan yang di sebelah kanan ada pintu air. Gunanya untuk mengatur arus air. Selanjutnya, ini merupakan gambar ambang.
Kemudian di bangunan pendukung ada satu bendung tetap. Bendung tetap itu merupakan jenis bendung yang tinggi pembendungannya tidak dapat diubah, sehingga muka air di hulu bendung tidak dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Yang kedua ada bendung gerak. Bendung gerak adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya dapat diubah sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang ketiga ada bendung karet. Bendung karet dapat diumpamakan sebagai kantong karet yang dipasang melintang sungai atau saluran air. Dengan memompa air atau udara ke dalamnya, bendung karet akan menggelembung sehingga menahan aliran serta dapat menaikkan tinggi muka air di sungai atau saluran tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari bendung tetap yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada bendung gerak, yang nantinya itu bisa digerakkan. Selanjutnya ada gambar bendung karet. Nah, yang di tengah-tengah yang berwarna hitam itu merupakan karet yang menahan air. Berikut adalah metodologi pelaksanaan konstruksi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, simak video berikut ini.
menggunakan aliran induk. Pembuatan saluran induk sama dengan saluran utamanya. Saluran pembagi untuk membagi air debit dengan saluran ini adalah gambar dari pintu air. Pergerakan pintu menggunakan sistem mekanik atau buka tutup sehingga debit air bisa masuk lebih banyak pada saluran induk saat pintu air dibuka. Dan ini adalah saluran pembagi dengan bentuk box. Sehingga air yang berada di saluran induk dibagi lewat saluran pembagi ini. Setelah menyimak video tersebut, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metodologinya. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, meliputi pembuatan temporary contractor facilities, site office, warehouse, workshop, open storage, staff quarter, dan labor house. Dan ada juga bagian pengukuran, pekerjaan mobilisasi alat berat, pekerjaan tanah, pekerjaan concrete lining, pekerjaan struktur bangunan pengatur air, dan pekerjaan jalan inspeksi dan pintu air. Yang kedua, ada pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan stripping, digunakan untuk membuat topsoil yang jelek, membuang topsoil yang jelek agar timbunan tidak mengalami penurunan. Ada pekerjaan timbunan ini untuk menimbun lokasi-lokasi sepanjang saluran yang rendah dengan tanah hasil galian atau dari borough area. Sedangkan untuk pekerjaan galian, yaitu menggali lokasi-lokasi sepanjang saluran yang terlalu tinggi dan tanah asli hasil galian dibuang ke lokasi timbunan atau disposal area. Ada juga pekerjaan galian saluran yang digunakan untuk menggali dan membentuk saluran irigasi setelah pekerjaan galian dan timbunan mencapai rata datar meja. Yang terakhir ada pekerjaan trimming slope untuk menggali atau menambah tepian tanggul timbunan agar mencapai desain elevasi. Yang ketiga ada metode penggalian saluran sekunder dengan langkah-langkah seperti memasang profil pada jarak setiap 25 meter, sehingga dengan jarak tersebut operator alat berat mempunyai pedoman untuk penggalian saluran. Dan setelahnya dilakukan stop spare part, terutama yang bersifat fast moving, antara lain selang hidrolik,
dan diadakan juga pengecekan elevasi dan hasil kerja alat setiap jarak 5 meter sehingga jika ada kesalahan dapat langsung diperbaiki. Yang keempat, metode pelaksanaan pekerjaan lining konkrit dengan langkah-langkah seperti membuat mal kayu balok dengan sama dengan ketebalan konkrit lining yaitu 8 cm dan perataan permukaan dengan menggunakan pipa galvanis, baru kemudian dengan sendok semen. Dan dibuat juga grup pekerjaan tersendiri khusus untuk persiapan lahan cor, terutama training tanah. Pengecoran juga dilakukan dengan sistem papan catur. Yang kelima, metode penggalian saluran subsekunder. Dengan langkah-langkah memasang profil pada jarak setiap 25 meter untuk memudahkan operator alat berat mempunyai pedoman untuk menggali saluran. Dan bentuk bucket ekskavator diubah atau disesuaikan dengan bentuk dan ukuran saluran. Bentuknya trapesium agar galian bisa presisi dan tidak banyak pekerjaan priming screw. Kendala pelaksanaan konstruksi. Kendala yang terjadi pada pelaksanaan konstruksinya, yang pertama, dalam melakukan metode papan catur, kendalanya adalah beton mengering tidak secara alamiah sehingga terjadi retak rambut. Dan kedua, kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan dugaan sebelumnya. Yang ketiga, kelambatan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, pembiayaan melampaui batas anggaran. Yang keempat, lokasi tidak dapat dilakukan dengan alat berat. Yang kelima, kendala awal di pembebasan lahan. Terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak menyetujui lahannya dibuat proyek. Selanjutnya yang keenam, adanya perubahan iklim seperti berpengaruh terhadap temperatur, kelembapan relatif, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, curah hujan, dan debit sungai, sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi debit sungai pada musim hujan dan kemarau. Yang ketujuh, tidak ada pola tanam, dan jadwal penebaran benih ikan, sehingga tidak ada waktu untuk pengeringan saluran yang berdampak pada saluran irigasi, mendangkal karena lumpur tidak dapat dikuras. Dan ke-8, banyak terjadi kebocoran di saluran primer, sekunder, dan tersier yang disebabkan saluran rusak dan pelobangan saluran untuk pencurian air oleh petani atau lubang tikus. Selanjutnya masuk ke pembahasan solusi dari kendala pelaksanaan konstruksi yang disampaikan oleh Mbak Serena tadi. Pertama, plat beton tersebut ditutupi dengan atap plastik untuk menghindari sinar matahari secara langsung. 2. Sebelum melaksanakan pembangunan harus survei lapangan terlebih dahulu. 3. Tim proyek menyiapkan perencanaan masukan secara cukup terinci sedemikian sehingga seluruh kegiatan proyek dapat dijadwalkan, dianggarkan, dimonitor, dan dikendalikan. 4. Pekerjaan dilakukan oleh pekerja dan alat bantu untuk mendapatkan bentuk dari bangunan yang dibuat sesuai gambar kerja. 5. Membuat surat perjanjian di atas materai di mana surat perjanjian tersebut harus win-to-win untuk kedua belah pihak. 6. Diperlukan perencanaan pengelolaan irigasi yang sistematis agar irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan keuntungan khususnya pada para petani.
7. Penetapan pola tanam, jadwal tanam, dan jadwal irigasi sesuai dengan kebutuhan lapangan oleh komisi atau pihak irigasi yang berwenang. 8. Memperkuat dan memberdayakan lembaga pengelola irigasi. 9. Membatasi jumlah kolam air deras dan volume air yang disadap oleh kolam air deras dengan pembatasan waktu izin dan peninjauan izin operasi setiap beberapa waktu sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah as-build draft dari bangunan irigasi. Ya, jadi ini adalah dana potongan dari saluran irigasi. Dan di sini untuk keterangan-keterangannya sudah tersedia di pojok kanan. Jadi untuk di situ plus 52,230 itu adalah ketinggian atau interpolasi konturnya. Dan untuk yang abjad ABC itu A itu adalah nama petak tersier, B luas petak tersier, dan C adalah debit saluran luas. Nah, untuk tanda-tanda yang penting itu seperti bangunan bagi sadap itu ditandai sebagai lingkaran dan ada tanda panah arah arusnya. Dan untuk yang kotak hitam itu adalah box tersier seperti tadi di video yang sudah dijelaskan oleh saudari Serena. Dan untuk yang lingkaran hitam itu adalah box quarter. Jadi untuk yang di bawahnya lagi itu ada garis titik, itu adalah tebal, itu adalah saluran primer, itu ada di itu ST dari T3 ke T4 itu adalah saluran primer, dan lebih tipis lagi itu saluran sekunder. Ada di setelahnya box tersier. Itu di ST T3 sampai K2. Itu contoh dari saluran sekunder. Dan untuk garis yang lebih tipis lagi itu saluran tersier, itu setelahnya K2. Seperti itu. Dan untuk yang paling tipis lagi, yang keempat itu adalah saluran kuarter. Jadi ini sama untuk arah yang berbeda potongannya, dan untuk tanda-tandanya mungkin lebih jelas untuk saluran. Untuk yang vertikal ke atas itu adalah saluran sekunder dari BT3 ke atas seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari detail saluran. Nah, untuk tanda yang plus 52,76 itu adalah ketinggian muka air, dan untuk yang atas saluran itu plus 527. Untuk dasar saluran itu ada di ketinggian plus 52,53. Dan untuk arsiran di bahan saluran itu ada beton, jadi seperti gambar itu adalah arsir beton, dan di sebelahnya itu adalah lambang dari tanah. Dan untuk angka-angka yang di samping dan di bawah itu 100 sama 8 itu adalah dimensi dari saluran tersebut. Jadi untuk dari dasar saluran ke atas saluran itu sebesar 100 cm. Dan untuk lebar dari beton itu sendiri ada 0,08 meter. Sedangkan dari lebar saluran sendiri itu ada 60 cm. Nah, ini untuk gambar bendung utama. Jadi di tengah-tengah itu adalah ini dari peta skema seperti itu. Next. Ini merupakan penjelasan-penjelasan lengkap dari gambar sebelumnya. Jadi untuk bangunan sadap sama seperti tadi, itu tanda panah itu adalah arah arusnya. Dan untuk bangunan bagi dan sadap itu biasanya lingkarannya ada 2 serta diikuti oleh panah juga untuk arah arusnya. Dan untuk yang di bawahnya lagi itu adalah bangunan akhir.
Terus di bawahnya lagi ada gorong-gorong, di mana gorong-gorong letaknya di bawah permukaan tanah seperti itu. Dan sama hal tadi, saluran primer, sekunder, tersier itu juga hanya berbeda ketebalan garis. Dan untuk yang lingkaran dan ada nomornya itu adalah jumlah petak sawah yang akan dialiri. Dan untuk yang garis putus-putus itu ada garis putus-putus ganda itu adalah jalan sekunder, di mana itu biasanya terletak di samping saluran sekunder. Dan untuk yang garis putus besar itu adalah jalan petani, jadi khusus mungkin di daerah sawah itu untuk jalan di sebelah saluran. Untuk yang garis ganda panjang pendek ini adalah lambang dari tanggul sendiri. Jadi tadi di peta itu sudah ada gambar seperti itu adalah letak tanggulnya. Dan kotak itu melambangkan desa yang akan dialiri seperti itu. Jadi sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Oke, dibuka 3 pertanyaan. Iya. Yang pertama Mas Fahmi. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Lala karena diberi kesempatan, sama Ibu juga karena suka gundam. Seperti yang dijelaskan Mas Anap tadi, bahwasanya ada pembagian jenis bendung. Yang pertama adalah bendung tetap, kedua bendung bergerak, dan bendung karet. Kemudian dijelaskan juga ke Mbak Lala tentang deskripsinya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jenis bendung. Jadi ya kapan kita menggunakan bendung gerak, kapan kita menggunakan bendung tetap, dan kapan kita menggunakan bendung karet. Terima kasih. Baik, kita tampung pertanyaan dulu. Yang kedua, Mbak Ega. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, salah satu penyebab banjir kan pasti luapan air sungai ya. Tadi yang dijelaskan sama Mas Febri, kalau nggak salah itu adanya bangunan pelindung banjir atau pengendali banjir gitu. Lalu mengapa air sungai itu masih bisa meluap? Apakah kinerja dari bangunan air tersebut kurang, apa gimana? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Iqbal. Saya izin bertanya, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya ingin bertanya mengenai di slide bangunan pendukung sungai. Kalau di sini kan apa boleh dibukakan ya? Untuk di slide bangunan pendukung sungai, untuk slide-nya apa boleh ditampakkan jika diizinkan? Bentar, Mas. Iya, Mas.
Untuk yang di bangunan pendukung sungai. Masih bawah kalau nggak salah. Masih bawah slide 20 kalau nggak salah. Langsung aja, Bang. Ya, itu kan di bangunan pendukung sungai kan disebutkan bahwa adalah bangunan tambahan yang berdampak langsung pada sungai. Nah, itu mungkin lebih jelasnya faktor apa saja sih itu yang dimaksud? Yang berdampak langsung pada sungai itu seperti apa contohnya? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Permisi Ibu, meminta waktu buat diskusi sebentar. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya. Baik Ibu. Tadi yang tanya kedua siapa? Mbak Lingga. Enggak. Tadi pertanyaannya Lingga adalah kapan dipakai bendung itu ya? Itu yang siapa? Yang Fahmi tadi itu? Ayo, Bu. Itu yang Fahmi. Yang Lingga tadi apa? Bangunan pelindung banjir itu, Bu, kinerjanya. Oh, bangunan pelindung. Jadi yang pertama saya Dev mau menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Tadi kan Mas Fahmi tanya apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jenis bendung kan. Nah, kita itu pada saat membangun sebuah bendung itu kan banyak sekali kendala, terutama Suaranya Des yang hilang apa? Emang? Oh, hilang ya? Suaranya emang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bisa didengar suara saya? Oke. Jadi saya lanjut. Jadi kan waktu kita membangun sebuah bendungan itu nggak boleh sembarangan menentukan tipe atau model bendungannya yang mau dipakai. Karena kan akan berakibat sangat fatal tuh ya. Jadi faktor-faktor penting itu ada yang pertama
tujuan pembangunan bendungan itu sendiri. Yang kedua, keadaan klimatologi lokasi pembangunan dan hidrologinya. Lalu ada ketersediaan bahan bangunan di lokasi pembangunan. Terus ada keadaan topografi setempat dan keadaan di daerah genangannya. Kemudian ada keadaan geologi lokasi pembangunan. Lalu ada keadaan lingkungan setempat. Lalu keperluan untuk pengoperasian waduk buat apa, dan yang terakhir itu hubungan dengan bangunan pembantu itu seperti pelimpa, pengambil, pengeluarannya itu seperti apa hubungannya, dan ada biaya proyeknya. Jadi pada saat merencanakan pembangunan bendungan itu, kita harus memperhatikan faktor-faktor itu. Jadi meskipun masing-masing faktor itu ada kalanya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, nah kita itu harus bisa memilih lebih dari 3 alternatif. Kemudian bisa kita bandingkan pilihan mana yang paling menguntungkan di antara semua itu. Jadi begitu Mas Fahmi. Iya, terima kasih, terjawab. Oke, sama-sama. Ya, untuk selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Lingga. Mengapa air sungai masih meluap padahal udah ada pengendali banjir seperti itu. Nah, di situ sendiri pada pembangunan pengendali banjir atau bangunan air itu biasanya kita melihat 10 tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu debit yang mengalir pada sungai itu atau di bangunan yang akan dibangun itu. Nah, untuk kedepannya kita belum tahu untuk debit itu akan terus naik atau tetap, itu kita juga belum tahu. Jadi pengendali banjir sendiri itu bukan kita itu mencegah terjadinya banjir, tapi kita bisa mengurangi terjadinya banjir itu. Coba bayangkan aja tidak ada bangunan pengendali banjir itu dan debit terus semakin naik. Jadi mungkin bahaya banjir itu lebih besar dibandingkan yang sekarang udah ada pengendali banjir seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya itu bukan seperti ada pengendali banjir itu malah bukan kayak nggak ada banjir sama sekali, enggak. Iya, kalau misal debit itu tetap yang sesuai dengan perkiraan kita pada pembangunan itu. Tetapi iklim di Indonesia kita juga belum tahu apakah sering terjadi hujan atau terik panas matahari seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya itu mengurangi risiko kebanjiran. Bisa dimengerti atau ada sanggahan atau ada tambahan dari kelompok saya? Gimana Mbak Lingga? Oh ya, terima kasih Mas. Baik. Sorry, ini MRK5 bisa live dulu. Kita hari ini kuis kan? Nanti saya kirim link kuisnya di grup aja, ya. Selanjutnya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iqbal, yaitu tentang bangunan pelengkap yang berdampak langsung pada sungai. Contohnya itu seperti bangunan tanggul. Nah, bangunan tanggul itu kan langsung berdampak pada sungai karena berfungsi untuk mengendalikan banjir. Seperti itu, apakah ada tambahan yang lain? Mohon maaf, mungkin bisa diulangi, barusan kurang terdengar jelas. Ya kan, mengenai dampak langsung dari bangunan pendukung sungai, yaitu contohnya seperti bangunan tanggul, yang dimana itu langsung berdampak pada sungai, karena fungsi bangunan tanggul adalah untuk mengendalikan air. Oh iya, ya sudah. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sudah terjawab semua ya? Iya, Bu.
Oke, jadi saya pertama dari Fahmi dulu. Kapan dipakai jenis bendung, kapan dipakai jenis bendung gerak, kapan dipakai jenis bendung karet gitu ya. Jadi fungsinya adalah sama sebenarnya. Fungsi mereka sama-sama untuk menaikkan tinggi muka air. Supaya air dapat masuk ke pintu pengambilan, atau tadi ada pengambilan, intake. Gunanya untuk seperti itu, sehingga dapat mengairi sawah di daerah sekitar. Jadi konsepnya irigasi adalah seperti itu. Jadi air ditinggikan, air naik, ditinggikan, terus habis itu baru airnya naik, tinggikan, baru dialirkan ke sawah. Beda sama irigasi, sama drainase. Kalau drainase itu membuang air membuang air sehingga air itu tidak menggenangi pemukiman atau sawah gitu ya. Tapi di irigasi pun ada yang namanya bangunan drainase. Tadi yang presentasi sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap bahwa ada bangunan drainase di sana. Gitu ya, kapan dipakai? Nah, saya kembali kapan dipakai jenis bendung gerak, karet, bendung tetap gitu ya. Nah, kebanyakan yang ada di daerah kita sekarang itu menggunakan bendung tetap. Kalau kalian tahu, kalau kalian biasanya jalan-jalan itu ya, pernah jalan-jalan ke Sengkaling, belakangnya Sengkaling itu ada dam Sengkaling yang biasanya dilewatin motor itu, yang ada jembatannya hanya satu motor itu. Nah, itu adalah bendung tetap. Gitu ya. Yang tadi gambarnya bisa ditampilkan gambarnya, presentasinya. Iya, sebentar. Oke, yang ada di gambar ini dulu sekarang. Yang ada di gambar ini adalah bendung gerak. Ya, kenapa kok saya bilang bendung gerak? Yang jadi sebentar. Kan bendung gerak itu adalah bendung gerak itu dibagi dua. Ini yang bentuknya dia pintu. Ini pintu. Jadi dia bergerak sehingga kalau debitnya naik, dia buka. Pintunya ini buka, naik ke atas. Kalau intake-nya perlu air, dia pintunya nutup ke bawah. Sehingga muka airnya naik bisa masuk ke intake kanan dan intake kiri. Gitu. Atau intake atau pengambilan bisa kanan, bisa kiri. Nah, kalau tadi saya bilang bendung gerak itu ada dua, gitu ya. Ada bendung menggunakan pintu, ada yang menggunakan karet. Ya. Yang ada di gambar ini dia menggunakan pintu. Pintu lagi-lagi dibagi dua. Ada pintu radial, ada pintu Scott balok. Ya, yang ini pintu radial. Jadi dia asnya ada di sini. Dia bukanya naiknya ke sana. Jadi modelnya setengah lingkaran gitu. Jadi pintunya naiknya ke sana. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau waktu airnya naik dia turun ke bawah. Tapi kalau waktu airnya naik dia naik ke atas. Jadi buka ya supaya nggak banjir. Kalau intake-nya butuh air, dia turun ke bawah untuk menutup airnya itu supaya airnya naik. Gitu. Cara kerjanya adalah seperti itu. Oke.
Next. Ada lagi nggak gambar? Ya, silakan tanya. Apa? Kalau bendungan yang karet kan sifatnya karet kan ini Bu, mudah untuk lapuk daripada beton dan besi buat bendungan. Apakah bendungan karet itu bersifat temporer atau emang di sana sampai akhir hayat? Sampai seterusnya. Seterusnya. Gitu. Oke, nanti saya akan bahas bendung karet. Di sini nggak ada gambarnya bendung karet ya tadi? Ada, Bu. Ada, mana? Tadi. Ini tadi. Nah. Kembali. Sebelum ini. Sebelumnya setelah ini. Nah, ini, maaf. Nah, ini adalah bendung tetap. Bendung tetap. Ini terjunan, bukan bendung tetap, nggak ada intake-nya. Oke. Nah, ini bendung tetap, kembali. Ini bendung tetap. Ini bendung tetapnya, ya. Ini bendung tetapnya. Yang ini pintu penguras. Pintu pengurasnya kanan kiri. Ini bendung tetap. Intake-nya sebelah mana? Intake-nya di atasnya dia. Intake-nya ada di sebelah sananya dan sebelah sananya. Ini dilihat dari hilir ke hulu. Ini adalah bendung tetap. Bendung tetap itu kalau saya gambar potongan melintang, ini kalau saya potong gini ya, saya potong, jadi bentuknya tuh posisinya gini. Nah, ini airnya naik di sini muter gini. Nah, muter si ini tuh yang putih ini. Nah, si muternya itu muter ini. Oh, sorry, kok hapus. Ini ya, ada muka air di sini. Nah, ini muter-muter ini, itu yang putih ini. Yang ada di atas ini, itu airnya yang ini. Nah, ini muter ini. Tuh. Dasar sungainya yang ada di sini. Jadi awalnya dasar sungainya itu yang ini. Dasar sungainya ini, gitu ya. Hijau ini dasar sungainya, terus dibangunlah yang namanya bendung. Bendung itu yang atas ini. Dia kalau bendung tetap, dia jadi dari konkrit atau dari beton biasanya. Jadi luarnya beton, dalamnya bisa batu kali. Gitu. Jadi dia tumpukan batu kali yang ditata sedemikian rupa yang sampai rapet, terus baru atasnya dikasih beton. Jadi gini. Nah, ini batu kali. Nah, ini betonnya. Atau ada semua yang juga dia beton semua. Gitu. Oke, ini yang namanya pintu penguras. Nah, terus next. Nah, ini bendung karet. Nah, ini yang namanya bendung karet. Bendung karet ini dia permanen, dia ada terus. Maksudnya bahkan yang sampai sekarang yang masih ada itu bendung karet tahun berapa sih? Saya lupa, tahun 80 sekian. Itu ya, bendung karetnya tuh masih ada sekarang di Jatimlerek. Kalau anak Jombang, Mojokerto, Jatimlerek, Menturus, itu ada bendung karet. Kalau anak Surabaya, silakan jalan-jalan ke Bendung Gubeng. Di Bendung Gubeng itu ada 2, jadi dia pintu, berage, sama karet juga. Jadi silakan jalan-jalan ke sana. Nah, sistem kerjanya si bendung karet ini, kalau ini lagi gembung, gambar yang sekarang ini lagi gembung, berarti intake-nya perlu air. Intake-nya ada di posisi
Mana ini pintunya? Oh, sebelah sini. Nih. Pintunya berarti ada di sebelah sini. Ini pintu. Jadi dia ngembung supaya masuk ke pintu itu. Airnya. Berarti saluran utama, saluran primernya, kalau yang tadi saluran utamanya, saluran primernya posisinya ada di sini. Ini bendung karet. Ada juga ya, ini karetnya cuma satu, panjang. Ada yang kalau yang di Benturus itu karetnya banyak. Ada beberapa sub gitu ya. Saya punya gambarnya, nanti saya share. Jadi dia ada beberapa sub, ada beberapa yang dia menggembung, ada beberapa yang dia mengempes. Sistem kerjanya kalau airnya lagi rendah, posisi butuh air seperti ini, dia menggembung supaya airnya masuk ke intake. Kalau air hulunya sana tinggi, gitu ya, yang sebelah sana tinggi, ini ngempes. Supaya airnya nggak masuk ke intake, supaya sawahnya nggak banjir. Dan daerah sana pun tidak banjir. Sehingga airnya supaya cepat masuk ke daerah di bawahnya. Itu sistem kerjanya bendung karet. Jadi dia mengembang dan mengempes. Nah, yang posisi dia motonya ini di sini, ini yang ada pagar-pagar ini, biasanya di sini sebelah sini tuh ada rumah kontrolnya. Jadi di sini ada panel-panel banyak gitu, itu di rumah kontrol ini banyak panel-panel untuk mengembangkan atau mengempeskan si bendung karet ini. Oke. Terus kapan Bu dipakai bendung karet, bendung gerak, sama bendung tetap? Ya. Sebenarnya yang dipakai, kalau dipakai bendung karet itu kalau di daerah itu tidak banyak sedimen, tidak banyak sampah yang lewat di sana. Ya, dia tidak termasuk daerah sungai atau sungai yang jalur lava, ya, maksudnya dari gunung, bukan di daerah hulu, biasanya di daerah pertengahan atau di daerah hilir kalau bendung karet. Kalau bendung tetap itu dia ditaruh di mana aja, oke, nggak apa-apa, asalkan tidak terlalu lebar, bentang sungainya tidak terlalu lebar. Kalau bendung tetap, kalau terlalu lebar biasanya kita menggunakan bendung gerak, gitu. Jadi kalau di daerah itu sungainya lebar dan termasuk sering banjir, biasanya kita menggunakannya bendung gerak, pintu. Ya, menggunakan pintu. Kalau bendung karet diletakkan di daerah tengah sampai hilir, yang tidak banyak sedimen, yang tidak banyak sampah kayak sampah-sampah erosi atau sampah bekas, pokoknya ranting-ranting yang seperti itu, ya, dan benar-benar dipastikan bahwa sebelum masuk bendung karet itu biasanya dikasih trash track. Ya, kalau di sini di jembatan ini dikasih trash track biasanya. Trash track itu adalah saringan sampah supaya nggak lewat si bendung itu. Jangan sampai ada ranting yang masuk terus akhirnya ngelubangi si bendung, terus akhirnya bendungnya bocor. Itu kalau bendung tetap dipakai yang bisa dipakai di semua sungai asal bentangnya tidak terlalu lebar. Tuh. Oke. Ada yang tanya kan? Oke, saya stop share dulu. Saya mau carikan bendung karet.
Bendung karet saya. Oke, ini bendung karet di Jatimelereng. Jadi dia banyak. Kalau tadi kan cuma satu, ini aja atau yang sebelah sana aja. Ini bentangnya sangat lebar sekali, sungainya, sungai berantas, sehingga dibikin ada beberapa karet, gitu ya. Nah, di sini yang tengah ini dia lagi mengempes. Yang lainnya mengembang. Yang tengah ini mengempes. Air tetap bisa mengalir ke bawah. Ke daerah yang lebih rendah. Supaya daerah di bawahnya dia tetap mendapatkan air. Daerah irigasi bawahnya tetap bisa mendapatkan air. Nah, ini tadi saya lupa ada yang namanya kolam peredam energi nggak atau kolam mola. Tadi diceritakan. Belum. Nah, di bendung atau di dalam suatu kesatuan bangunan utama bendung atau bangunan persungaian, itu pertama ada bendung itu sendiri, ada kolam olah, dan ada intake atau pengambilan tadi. Nah, di sini ini namanya kolam olah. Kolam olahnya 1 dan 2. Tujuan kolam olah itu adalah untuk meredam energi dari air. Air yang turun, ini kan turun nih airnya. Otomatis dia ada energi yang sangat besar sekali di sana kan. Supaya tidak merusak si apron atau di si dasar sungai ini, dia dibikin yang namanya peredam energi. Jadi peredam energinya tuh kayak balok-balok gitu kecil-kecil dari beton supaya kembali ke sungai, kembali ke badan sungai ini tidak energinya sudah kembali normal. Itu. Nah, ini yang bagian hulu, ini karetnya. Yang ini, Bu, kok yang lain pilarnya nggak sampai ke belakang gitu, kok cuman hanya ini, gitu ya. Nah, ini adalah pengarah aliran. Pengarah aliran ini digunakan supaya airnya itu masuk ke intiknya sebelah sini. Nah, ini ada trash rack, ya. Ini ada trash rack gunanya supaya sampah tidak masuk ke saluran juga. Ini adalah pengarah aliran supaya air itu masuk ke intake ini. Nah, ini ada tangga untuk ngecek. Ya, saya ke sana tahun 2015 ini. Nah, ini intake. Yang tadi, terusan tadi, ini trash rack-nya, ini intake-nya di sini. Ya. Nah, ini pintu intake. Jadi terusannya itu dari ini tadi, ini terus masuk jadilah si pintu ini. Kalau tadi ada gambar yang ada pintu banyak, itu pintu intake untuk saluran primer. Ya, ini ada trash rack lagi supaya tidak masuk ke saluran di sana. Ini pintunya pakai nahkoda kapal, jadi dia diputer supaya pintunya naik. Jadi yang presentasi bilang pintunya dibuka agar debitnya mengalir ke saluran. Pintunya ditutup kalau yang sini lagi banjir atau yang sana tidak perlu air, gitu ya, atau pas sawahnya tidak perlu air.
Tuh. Oke, ini masih bangunan pelengkapnya. Jadi ini masih jadi satu sama bangunan utama. Ini adalah dia pengaman tebing sebenarnya. Jadi supaya tebingnya ini kuat, dia dibikin beton seperti ini, gitu ya. Ini banyak lumutnya aslinya, licin sekali. Tapi orangnya berani mancing di sini. Nah, kalau ini juga pengaman tebing, ya. Ini pengaman tebing. Ini dipakai tetrapod. Tetrapod itu yang segi 4 tambah itu, yang plus itu, ya. Ketika airnya naik, dia tidak langsung menggerus. Airnya naik dan kondisi energinya juga besar, dia tidak langsung menghantam si tebing dinding ini atau tanggul. Tuh. Habis. Saya ada lagi. Itu yang Jati Melerek. Terus ini saya ada tahun pembuatannya juga. Nih, kalian lagi kempes semua ini. Posisi kempes semua seperti ini. Ya, ini di sini ada kolam olah, di sini ada kolam olah lagi. Di bawah ini. Oke. Nah, ini kolam olah. Kalau kalian ngelihat di sini airnya turun deras banget, terus nabrak si balok-balok yang ada di sini. Ya, hitam-hitam itu baloknya. Dia semakin lama, semakin ke hilir, semakin energinya sudah berkurang. Ya, ini namanya kolam olah, peredam energi. Tuh, ini waktu kempes. Ini sama pengarah aliran juga. Nah, yang ini adalah ketika penguncinya si karet itu. Oke, kalau kita lihat posisi penguncinya di sini, ini karetnya. Jadi kalau karetnya gembung, ya tinggal gembung aja di sini, gembung gitu di sini. Gembung. Ini pengunci karetnya. Tuh, ini peredam energinya. Itu dosen saya. Ini nomornya. Ini pengarah aliran, ini intake. Ini yang ada di Menturus. Kalau yang tadi di Jati Melerek, yang ini di Menturus. Ini intake-nya sama, 2 pintu, terus lagi ke sana, saluran posisinya di sana, saluran primernya. Dia dibuat tahun 91 tahun pemasangannya. Tahun 91. Tingginya 2,1, bentangnya ada nomor-nomornya itu, bahkan bentang yang paling panjang itu di nomor 6, 63,6 meter. Bentang karetnya. Ya, elevasi atasnya, dia karetnya dari Bridgestone. Dia kayak ban. Karetnya, kalau kalian tahu ban dalam itu loh. Yaitu, karetnya kayak seperti itu, bentuk karetnya. Nah, ini yang lagi menggembang. Kalau yang saya ke sana lagi di hari lain, yang tadi ngempes semua, yang ini ada yang sebelah sini yang ngembang. Ini kita bisa lihat kolam olahnya seperti ini. Nih, ini kolam olah. Nah,
itu yang tidak mengembang, yang atas. Nih, turun, kemudian energinya sebesar itu kena kolam mola, dia kembali lagi normal lagi masuk ke sungai. Kolam mola itu posisinya balok-balok seperti ini dari beton. Tuh. Ini apa Bu? Karet ini semua. Karet. Ini gembang, karet. Karetnya. Nah, kalau udah tampak jelasnya seperti ini karet. Nih, baloknya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada yang lagi ngebuka karetnya. Ya. Kalau kalian tahu ini jari saya, jadi karetnya setebal ini. Hampir satu ruas jari. Ini penguncinya yang tadi. Oke, habis. Nah, ini tanyakan. Dari sini. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk resiko dari bendungan karet ini sendiri, apakah ada? Karena melihat dari sifat karet itu kan, menurut saya kalau di sering sinar matahari itu, Bu, bisa mengurangi kekerasan karet itu. Pertanyaan bagus. Ya. Jadi karetnya kalau walaupun tadi dibilang bahwa dibuatnya tahun 91 itu pembuatan bendungnya. Karetnya sendiri sudah sampai saat itu tahun 2015 sudah hampir 10 kali ganti karet. Ya, 810 kali, saya lupa waktu itu penjaganya bilang hampir segitu dia ganti karet. Nah, ganti karet pada waktu itu terakhir tahun 2000 setahun sebelumnya, berarti tahun 2014. Waktu itu ganti karet. Dan kemarin Brantas itu juga mengajukan ada penggantian karet untuk Menturus. Gitu, baru tahun kemarin pengajuan untuk itu. Jadi kalau untuk kekuatannya sendiri sebenarnya ya memang ada plus minusnya ya. Plus minusnya adalah dia tidak dia bisa menjangkau air di bawah. Dia bisa menjangkau air di bawahnya. Jadi air di bawahnya, di daerah irigasi bawah maksud saya, dia tidak kekurangan air karena selalu tersuplai air. Yang kedua, suplai air sendiri untuk di daerah irigasi itu juga terpenuhi, ya. Terus Bu, kenapa kok alasannya di situ di bendung karet? Kok nggak bendung tetap aja? Pertama, terlalu lebar sungainya. Kedua, berarti kan kalau terlalu lebar, kenapa kok nggak pakai bendung pintu aja, gitu ya? Karena pada saat itu, kalau pada saat itu kita menggunakan bendung pintu, pertama pintunya memerlukan pintu yang sangat banyak sekali. Ya, pintu itu kalau nggak salah lebarnya itu sekitar 5 meter, ya. Pintu enggak 3 meter, 3 meteran. Jadi 3 meter pintu itu ada yang ininya 3 meter.
lebarnya, sedangkan itunya juga sangat panjang sekali, sangat lebar sekali, sehingga digunakanlah si bendung karet. Kenapa kok nggak sampai sekarang diganti pintu, Bu? Ya. Kalau untuk pintu, pertama perlu dana yang banyak sekali, dana besar sekali untuk menggunakan pintu baja. Yang kedua, dia akan merubah si ketinggian muka air di situ. Kalau pakai pintu, otomatis tinggi muka airnya dia bisa menjadi tinggi sekali, tinggi muka airnya. Kalau pintu kan pintu nutup banget, pintunya nutup, ini tinggi muka airnya di sini dia semakin tinggi. Tapi kalau bendung karet, walaupun dia bendung gerak, tapi yang kalian bisa lihat sendiri, airnya masih bisa turun lewat di atasnya karet. Gitu. Ceritanya, kenapa kok pakai karet? Alasannya adalah seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Kalau tadi kan pakai Bridgestone awalnya, ya. Jadi waktu itu disponsori oleh Bridgestone di Menturus itu digantinya Dunlop, tapi sekarangnya digantinya Dunlop. Jadi pakai ban, ya, merek-merek ban mobil itu karetnya. Beberapa ada yang bocor, ada. Kalau bocor gimana? Ya kayak nambal ban. Ya kayak tadi itu. Jadi digembungkan. Itu kenapa kok digembungkan? Yang tadi. Jadi yang sebelah sana dibuka, yang sebelahnya digembung. Karena ada yang bocor. Yang digembungkan tadi itu ada yang bocor. Jadi kalau kalian ngelihat ada karetnya yang ngelingkapnya tadi, nah di bawahnya itu ada yang bocor. Sehingga perlu ada, ya kayak nambal ban karet itu, ban dalam, kayak perlu ban dalam ya dipanasi ya digituin ya, persis kayak. Bu, mohon maaf sebelumnya karena ada matkul yang akan... Oh iya, ada matkul lain ya. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita masuk. Oke, sebelum matkul yang lain, saya mau tawarkan minggu depan. Kita ketemu lagi kapan? Minggu depan ya? Hari Senin, Bu. Hari Senin. Libur ya? Kalau di jadwal ya Bu, Senin sama Kamis tuh libur. Tanggal 28 sama tanggal 3. Oh, tanggal 28 sama tanggal 3 ya sudah. Berarti kalau libur nanti kita kapan kuisnya kalian bisa kalian siap kuis untuk irigasi kapan nanti, atau kalau mau kalau belum paham tentang irigasi kalian bisa tanya di grup, nanti saya jawab di grup aja sebelum mulai kuisnya. Terus nanti kalian kuisnya kapan, kalian bisa langsung bilang sama saya. Jadi saya tinggal langsung kirim linknya aja. Gitu ada ya? Enggak, Bu? Ada kisi-kisi enggak, Bu? Kisi-kisinya ya tentang irigasi, tentang bendung, apalagi. Iya. Enggak, tadi presentasinya kelompok ini sudah bagus, jadi hampir sama kayak kelompok ini maksudnya. Materi saya insya Allah ada di materi kelompok ini, jadi supaya teman-temannya tahu semua, di-share aja di grup PTT-nya, ya. PTT-nya, jadi ada beberapa yang itu. Kisi-kisinya ya, kisi-kisinya pertanyaannya Fahmi tadi juga termasuk Mas sudah saya masukkan di salah satu soalnya kok. Oke, silakan masuk di kelas berikutnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.